sekali karena kita webinar itu, kuliah umum itu langsung betul-betul dari orang yang betul-betul berpengalaman dan orang yang memang betul-betul ahlinya gitu ya, profesor, doktor ataupun dokter-dokter spesialis secara langsung menjelaskan kepada Uni Health Family. Dan Bapak Ibu semua perlu ketahui, dan itu tidak semua perusahaan seperti kita itu bisa mendatangkan orang-orang seperti itu ya. Bapak Ibu semua, kita perusahaan farmasi, Bapak Ibu semua produknya kita bisa pertanggungjawabkan Bapak Ibu semua secara ilmiah, Bapak Ibu semua gitu ya, secara farmasetika bahwasannya produk kita memang produk-produk yang memang bisa membantu banyak orang yang ada di sekeliling kita, sehingga Bapak Ibu semua begitu ikut kuliah umum, begitu ikut Uni Health Academy, Bapak Ibu semua bisa mendapatkan banyak hal, mendapatkan ilmu banyak sekali itu bagi Bapak Ibu semua, modal untuk kita di lapangan. Terutama bagi member-member yang baru join, baru bergabung, mereka harus paham, harus tahu, harus kuasai betul-betul produk. Jadi bukan cuma hanya sekedar testimoni, kita jual produk itu, tapi kita bisa jelaskan secara objektif kenapa produk ini penting, kenapa produk ini harus diminum, kenapa produk ini bisa membantu. Kita bisa jelaskan. Nah, salah satu caranya adalah baca katalog, Bapak Ibu semua, atau juga Bapak Ibu semua bisa ikut kuliah umumnya. Ikut Uni Health Academy secara rutin, karena kita punya orang-orang expert yang bisa membantu Bapak Ibu semua menjelaskan produk-produk ini secara detail, secara jelas Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua, saya pengen tanya lagi nih kepada Bu Yayu. Balik lagi ke Bu Yayu nih, Bu Yayu. Nah, Bu Yayu, kalau kita lihat nih, Bu Yayu, banyak banget member-member, calon-calon member baru nih untuk memulai karir di Uni Health gitu ya. Misalnya dia baru bergabung gitu. Nah, sepengalaman Bu Yayu atau tipsnya dari Bu Yayu bisa dijelaskan Bu Yayu. Bagaimana sih agar nggak sampai nunggu 3 tahun bisa jadi leader gitu. Kalau waktu bisa diputar mungkin Bu Yayu udah tahu nih caranya, strateginya, polanya gitu Bu ya. Mungkin dulu ya itu salah gitu Bu Yayu ya, tahun 2017 kita baru bertemu di Surabaya, dari situ ya Bu Yayu akhirnya mulai konsisten gitu ya secara rutin kualifikasinya. Nah, mungkin bagi pemula-pemula nih, saya lihat juga ada beberapa nih yang pemula, tapi semua rata-rata yang hadir hari ini banyak yang senior-senior di Uni Health, tapi juga ada juga yang pemula-pemula, dan ada juga orang yang sudah lama jadi member tapi belum jadi leader. Ini ada di dalam webinar kita siang hari ini. Mungkin apa tipsnya Ibu, orang yang pemula atau yang sudah lama tapi belum kelihatan gitu loh karirnya di Uni Health. Apa sih gitu tipsnya dari Bu Yayu gitu sehingga mereka bisa langsung cun gitu ya, langsung bisa konsisten gitu, bisa berkualifikasi di Uni Health dan mereka bisa menemukan timnya. Apa tipsnya dari Bu Yayu nih? Silakan Bu Yayu. Bagi orang baru jelas dia harus mengikuti aturannya, dia pakai, dia jual biar dapat keuntungan langsung, lalu dia rekrut, membuat tim ya, membuat tim. Nah, itu kita mesti sering share tentang meningkatkan semangat gimana, lalu karir plan-nya bagaimana, itu sering kita ingatkan supaya orang-orang itu kembali semangat untuk mencapai target. Dan kita tanya, kamu join ini pengen penghasilan berapa, misalnya seperti itu. Kalau 4 juta, kamu 4-6 juta ya kamu harus leader mungkin. Tapi kalau menurut kamu 4-5 juta nggak cukup ya kamu harus super leader. Seperti saya, kenapa saya ngejar super leader? Saya memang masih punya tanggungan ya, walaupun saya sudah pensiun. Bayangkan kalau saya tidak join di Uni Health, bagaimana saya harus membayar rumah ya, kondisi pandemi. Suami harus di rumah karena kafe-kafe kan nggak ada yang buka. Nah, itu semua itu kemurahan Tuhan, karena Tuhan itu melihat hati ya, melihat hati kita, pikiran kita. Alam itu menyediakan ya. Saya bisa mencapai super leader itu juga nggak gampang, air mata. Nah, itu Anda harus juga lalui. Yang penting itu tetap konsisten bertekun ya. Doa itu jangan sampai lupa, karena apa? Sepentingnya kita, kalau Tuhan tidak oke ya, kita akan nggak bisa mencapai. Tapi begitu kita bilang oke, saya bisa. Nah, itu kita pasti bisa. Ditanamkan pada tim bahwa ya kamu pasti bisa. Saya aja yang sudah nenek-nenek bisa, masa kamu yang muda nggak bisa. Ya, seperti itu, Pak. Lalu untuk yang sudah lama join, tapi tidak mencapai apa-apa, itu harus
tanya kepada diri sendiri lagi, tujuannya itu masuk di Uniel itu untuk apa? Apakah hanya untuk memakai produk atau ingin karirnya? Nah, jadi kita harus koreksi kemauan kita ini apa. Setelah kita ketemu kemauan kita perjuangkan. Kalau perlu rekonstruksi jaringan, ya, rekonstruksi jaringan. Jadi jaringan yang mati-mati ini kita hubungi lagi, ya, kita bangkitkan lagi. Kalau nggak dapat yang baru, yang lama dihubungi lagi. Jadi seperti itu. Lalu yang sudah sukses kita jaga, ya, kita jaga jangan sampai dia juga turun. Caranya gimana ya? Kita hubungi, kita share iklan-iklan, promo-promo supaya tetap bertahan seperti itu. Kita sebetulnya banyak cara untuk membantu tim, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berani mengorbankan waktu kita, pikiran kita untuk tim yang akan kita bangun. Karena tanpa membangun tim ya kita nggak jadi apa-apa. Kita sukses karena tim kita, bukan karena pinteran kita. Enggak. Jadi kita bantu yang mau dibantu. Kalau dorong motor mogok kan ya nggak ada gunanya. Bantu yang mau dibantu. Seperti itu. Kalau bantu tulus, all out, jangan separuh-separuh ya, kudu sampai jadi ya seperti itu. Kalau separuh-separuh hanya untuk kepentingan kita, ya kan Tuhan tuh maha tahu hati kita bagaimana. Seperti itu. Jadi kita harus bantu tim itu ya all out. Bantu tim sama dengan bantu diri kita sendiri. Nah itu menurut saya seperti itu Pak Riki. Kalau untuk yang sudah lama tapi nggak jadi-jadi itu harus rekonstruksi jaringan ya. Jaringan-jaringan yang lama-lama itu mesti kita gali lagi, kita hubungi lagi, lalu buat jaringan baru, bergerak lagi. Pokoknya jangan sampai berhenti. Pernah suatu hari saya itu sudah mau menyerah ya. Ini kisah nyata. Saya ini berjuang di satu instansi di Surabaya ya, setahun untuk ketemu mulai direkturnya, dokternya, semua sudah saya lalui. Begitu deal itu pula di orang lain itu saya pernah sempat kolab ya, Tuhan sudah deal kok belinya di orang lain. Kenapa enggak di saya? Saya yang berjuang 1 tahun dijegal, kasarannya dijegal. Belinya di tempat orang lain. Itu saya, aku gak dodolan, Tuhan saya enggak rekrut, enggak prospek. Terus saya kembali ingat loh, terus saya makan apa? Kalau saya putus asa hanya karena dijegal orang lain. Sedangkan saya harus bayar rutin cicilan rumah, cicilan mobil. Mobil juga dapat dari Unihel waktu saya full, nutup setahun itu dapat bonus. Akhir tahun itu, saya ini tidak pernah dapat uang cash gitu ya, transferan segitu. Terus kalau saya pakai sedikit, gimana nih, harus kita belikan mobil aja ya. Waktu itu saya dapat Pikbis pertama, ya itu berkat Tuhan yang pertama ya, pensiunan, masih bisa beli mobil itu ya saya ini karena apa ya, kemurahan Tuhan semua, bukan karena kehebatan kita, enggak ya, karena kemurahan Tuhan. Nah lalu kalau kita enggak terus mencari ya kita akan stuck. Jadi harus ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapatkan. Itu yang saya ingat. Jadi saya kemarin walaupun saya sudah super leader, saya enggak enak-enakan. Saya harus bantu Bu Suji kelak menjadi super leader. Makanya saya masih jalan dengan orang-orang lain nanti. Saya harus bantu ini. Seperti itu. Jadi harus punya program. Kemarin kan Pak Risi yang ada acara kemarin itu, kita tidak boleh excuse ya. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain untuk kegagalan kita tidak boleh ya. Itu prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh orang sukses ya. Nah itu kita acakkan ya dalam kehidupan, dalam karier di Unihel ini dicakno ya, katanya orang Jawa itu dicakno ya. Jadi terus membangun, tidak enak-enakan ya, terima bonus besar, tidak enak-enakan. Kita harus bangun ya, bantu teman. Saya tulis 22 sampai 24 itu saya akan melahirkan 3 orang SL ya, 3 orang SL. Saya akan melahirkan 3 orang SL. Caranya gimana ya, berjuang bantu mereka. Saya ini
kayak Bu Elizabeth ini luar biasa ini, kurang sedikit beliaunya juga bisa SL ini. Nah seperti itu, jadi kita berkati tim, kita doakan tim, setiap kita melangkah itu tidak boleh punya pikiran buruk nanti, karena yang kita pikirkan itu yang terjadi. Nah, tugasnya belum selesai walaupun sudah super leader ya. Kenapa? Kalau selesai janji kita kepada tim gimana? Saya dulu kan pernah punya ikrar dengan diri saya, sampai super leader yang paling enggak, orang-orang yang mau saya bantu. Kalau sudah super leader lah, dia mau naik boat atau apa itu kan nanti pasti jalan sendiri. Paling enggak itu saya bantu sampai SL lah, itu janji saya. Ya seperti itu Pak Riki. Pak Riki, sorry. Ya, seperti itu Pak Riki. Ya, betul. Ya, tadi Bu Yayu sempat sampaikan, mungkin saya bisa summary ya Bu Yayu ya. Jadi kalau misalnya bagi Bapak Ibu semua yang sekarang member baru, Bapak Ibu semua yang mungkin baru pengen punya niat untuk jadi stokis, untuk jadi SPM, bagaimana sih agar nggak sampai 3 tahun untuk bisa jadi leader gitu ya, sama seperti Bu Yayu tadi sempat alami bahwasannya 3 tahun dia berjuang bisa jadi leader. Bagaimana sih caranya agar bisa 1 tahun? Kenapa enggak sih kalau bisa lebih cepat? Kenapa enggak gitu? Nah, salah satunya tadi menurut Bu Yayu itu adalah kita jangan terpaku sama misalnya seseorang ataupun sama satu jaringan saja. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak mau menjalankan, ada orang emoh-emohan, ada orang yang ogah-ogahan, jangan terpaku, cepat cari yang lain gitu loh. Karena di bisnis kita, Bapak Ibu semua, yang diuntungkan itu bukan kita. Semua orang yang kita ajak berbisnis itu semua juga dapat untung dari UniHealth. Maka jangan terpaku gitu loh. Kalau misalnya ada orang bilang, wah saya ini hebat, saya ini bisa jualan, saya ini punya jaringan. Itu sebenarnya itu masalah. Biasanya kalau kita kadang mempercayai omongan tersebut, hal tersebut, biasanya kita langsung, wah ini lumayan saya bisa dapat tim. Sebenarnya yang benar itu adalah apabila orang sudah membuktikan. Begitu dia sudah buktikan jadi stokis, dia bisa rekrut, dia bisa punya poin, maka itu adalah salah satu tim kita yang benar gitu. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya kita sedang merintis saat ini, maka Bapak Ibu semua jangan terpaku, cepat cari yang lain, rekrut. Siapa yang nanti kelihatan serius itu yang disupport, gitu ya. Yang serius itu yang disupport. Terus juga saya juga tambahkan dari Bu Yayu, program-program yang di Bapak Ibu semua yang bisa manfaatkan itu adalah program-program yang saat ini yang di UniHealth sediakan gitu ya. Kalau zaman Bu Yayu dulu itu nggak ada yang program mingguan seperti ini. Betul ya Bu Yayu ya? Nggak ada kuliah umum setiap minggu bisa 2 kali. Kita bikin acara di Surabaya itu paling hebat itu 2 kali sebulan. Betul nggak Bu Yayu? Iya. Ya kan? Rata-rata 1 kali kita bikin acara gitu ya. 2 kali kalau misalnya kita datang untuk training. Tapi saat ini kita trainingnya itu setiap minggu. Gitu ya Bapak Ibu semua. Terus juga yang kedua, kita punya program sponsor, kita punya program top up. Bapak Ibu semua bisa manfaatkan itu. Seharusnya kalau Bu Yayu bisa 3 tahun, harusnya Bapak Ibu semua yang sekarang baru memulai itu 1 tahun bisa harusnya gitu ya. Paling lambat itu 1,5 tahun sudah bisa jadi leader Bapak Ibu semua. Gitu ya, dengan tentunya banyak sekali gitu ya, banyak sekali tools yang Bapak Ibu semua bisa gunakan di UniHealth, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa gunakan di UniHealth. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang kebetulan hari ini yang lagi berjuang SPM, yang baru join jadi stokis, ya hubungin upline Anda, hubungin sponsor Anda kalau misalnya Bapak Ibu semua punya kesulitan. Karena saya selalu bilang sama Bu Yayu jangan sampai kita punya masalah tapi dibiarkan. Jangan lebih dari 1 kali 24 jam, itu harus clear. Karena begitu kita punya masalah, kita biarkan, nah itulah yang menyebabkan banyak yang leadernya ke pending itu. Nanti sebulan kita ketemu baru dia ngomong misalnya gitu. Nah itu bisa masalah gitu Bapak Ibu semua. Sedangkan kan ada Pak Jafar juga siap membantu, ada Pak Raymond, ada RSM Bapak Ibu semua yang tentunya setia membantu Bapak Ibu semua. Termasuk saya juga siap membantu Bapak Ibu semua yang serius bersama UniHealth. Kita akan bantu, jangan sampai kita semua punya masalah tapi kita biarkan. Gitu ya. Pokoknya kalau ada masalah cepat diselesaikan, pasti ada solusinya, pasti selalu ada solusinya. Dan perlu diketahui bahwasannya jadi leader pasti banyak masalah. Hanya saja bagaimana caranya masalah itu kita bisa keluar dari masalah itu dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Itu yang paling penting Bapak Ibu semua. Nah,
Bapak Ibu semua, Bu Yayu dengan 3 tahun dia bisa hebat, luar biasa menurut saya, bisa bertahan sampai bisa jadi leader dan akhirnya bisa tembus menjadi super leader. Walaupun awalnya saya tahu Bu Yayu kecewa sekali, 2 kali dia kualifikasi super leader, terus habis itu tuh nggak ada lagi, timnya hilang, berantakan. Hanya satu timnya yang konsisten, gitu ya. Setelah itu Bu Yayu berjuang lagi, akhirnya ketemulah momentum di saat pandemi di tahun lalu di bulan Agustus. Bu Yayu berani memberanikan diri, memaksakan diri. Mimpinya yang udah sekian lama terkubur pengen jadi super leader, akhirnya punya gairah baru lagi di saat yang bersamaan di bulan Agustus itu bertepatan dengan Indonesia merdeka 75 tahun, Soho juga 74 tahun gitu ya pada saat itu, dan Unihel mempunyai program upgrade program yaitu Fortuner, dan di saat itu di bulan Agustus Bu Yayu konsisten sampai dengan bulan April. Bu Yayu menemukan polanya dan akhirnya Bu Yayu tembus bisa menjadi super leader, luar biasa. Dan Bapak Ibu semua, ini adalah perjuangan yang ini tidak mudah tentunya bagi Bu Yayu, penuh perjuangan, saya tahu banget gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua, hal ini semua bisa kita dapatkan. Bu Yayu bisa dapatkan. Kalau Bu Yayu bisa, pasti yang lain juga pasti bisa. Nah, Bu Yayu, setelah Ibu Yayu menjadi leader nih ya, menjadi leader, menjadi super leader, pasti beda banget. Jadi leader saja saya tahu Bu Yayu itu memberanikan diri mengambil program kredit mobil ya, betul ya Bu Yayu ya? Iya. Tadi sempat disebutkan ada Suzuki Ignis gitu ya. Karena menurut Bu Yayu kalau nganter-nganter produk-produk itu, wah kalau jauh itu naik motor agak resiko. Akhirnya Bu Yayu memberanikan diri, dia ambil kredit mobil gitu ya, mobil Ignis. Waktu itu saya sempat lihat sekali. Nah, karena Bu Yayu ini punya target, karena Bu Yayu ini dapat tantangan baru, yaitu dia harus lunaskan cicilan Ignis ya, sehingga memang konsistensi dari Bu Yayu, intensitasnya itu ditambahin, dinaikin Bapak Ibu semua. Dan akhirnya di bulan Agustus kualifikasi super leader, dan akhirnya sekarang Bu Yayu lagi diproses untuk kepemilikan mobilnya Bu Yayu, yaitu Toyota Fortuner gitu ya, terbaru. Dan luar biasa Bu Yayu melewati, harusnya dapat Innova dulu baru Fortuner, ini langsung dapat Fortuner. Nah, yang pengen saya tanyakan sama Bu Yayu adalah apa sih rasanya Bu Yayu? Tentunya mulai dari urusan dapur ini pasti berbeda nih kalau sudah jadi super leader gitu loh. Apa sih yang Ibu rasakan setelah jadi super leader ini? Apa dampaknya bagi Bu Yayu dan juga keluarga? Mungkin Bu Yayu bisa share. Silakan Bu Yayu. Iya, sebetulnya banyak bonus yang sudah saya rasakan ya. Walaupun saya belum super leader ya. Kayak makan hari-hari itu saya dari produk hadiah-hadiah itu ya, yang top up itu ya. Ya, nah, Bu. dari top up itu bisa menjadi penghasilan kita harian ya, terus terang ya. Lalu kalau secara matematika itu memang nggak bisa ya, kayak 1 tambah 1 harusnya 2. Tapi saya bisa ini mengalami 1 tambah 1 tuh bisa 10 ya, itu karena saya selalu minta kepada Tuhan. Tuhan itu maha menyediakan ya, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa ya. Yang penting tujuan kita. Saya ingin pasien ini sembuh Tuhan dengan produknya Soho. Nah, kebahagiaan kita itu kan di situ ya. Nah, sekarang ini kalau ada kebutuhan pasien, saya tidak harus kayak dulu lagi mesti ngambil ke sana kemari ya. Saya bisa pulang ya. Jadi saya bisa menyisihkan 10 juta untuk pulang ya setelah super leader ya. Jadi yang lain untuk hidup hari-hari ya. Tapi dengan bonus super leader itu di luar jangkauan nalar saya memang, karena saya dulu perawat itu maksimal 5 juta itu sudah lembur-lembur ya, lembur-lembur setengah mati ya. Tapi saya bangga dengan penghasilan segitu, karena walaupun lembur-lembur setengah mati, saya tetap bisa dapat rumah ya dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit ya, tempat saya bekerja. Itu pun enggak gampang ya, karena semua itu butuh air mata, butuh pengorbanan untuk mendapatkan semua itu. Nah, sekarang saya tinggal mau melunasinya, nah seperti itu. Jadi target kita ini ditulis ya, saya mau penghasilan berapa itu ditulis. Mau enak ya harus super leader, paling tidak dapat 15 sampai 20 juta ya. Untuk orang seperti saya itu sudah limpah ya, seperti itu. Jadi kalau Anda baru leader itu jangan berhenti hanya leader,
Kenapa? Dengan menjadi super leader banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Bisa membantu orang lain, membantu saudara ya. Bisa kulak produk dengan enak ya. Biasanya saya untuk minggu pertama itu jarang ada bisa belanja 10 juta itu jarang ya. Mesti lewat ya promo bagus-bagus, tapi sejak super leader saya bisa ya, mungkin paruan ya timnya di apa kayak dokter Johan gitu 5 juta, nanti dokter Esther 5 juta. Nah itu kan dapat eh, top up-nya ya, nanti top up kita bagi, nah senang kan dokternya, tapi kita kan dapat poinnya ya, jadi kita nggak harus serakah ya, kita mau dapat semua jangan, semua dikasih keuntungan, tapi kan kita sudah ada poin pada minggu pertama ya. Minggu pertama sudah ada poin, nanti program apa lagi minggu kedua poin kita akan nambah lagi. Nah itu perlunya jembatan emas kita untuk menuju naik itu ya, ada program-program tiap minggu itu bagus sekali ya. Nah itu seperti itu Pak Desi ya. Jadi kita dengan mudah mulai menjalankan ya, untuk transport keluar kota kita bisa ya seperti itu. Ya, Bu Yayu, mungkin sedikit saya tambahkan lagi, Bu Yayu. Jadi memang setelah jadi super leader memang berbeda ya Bu ya, dari penghasilan tentunya gitu ya Bu Yayu ya. Ya. Terus juga yang paling penting adalah konsisten ya Bu ya, konsisten gitu ya. Jadi super leader itu ya memang harus konsisten. Orang-orang yang ada di dalam timnya Ibu juga bisa merasakan yaitu mereka menjadi leader. Nah, Bu Yayu, di Unihel sendiri nih Bu Yayu, tadi saya lupa nanyain kelewat Bu Yayu, apa sih produk favoritnya dari Bu Yayu dan keluarga nih gitu ya, karena ini biasanya produk favorit itu bisa jadi biasanya itu mencerminkan biasanya itu paling banyak dia jualan biasanya begitu ya, ada yang favoritnya misalnya produk antioksidan, biasanya itu yang paling banyak dijual antioksidan biasanya. Nah kalau Bu Yayu sendiri apa produk favoritnya gitu Bu Yayu dan keluarga? Pengkonsumsi rutinnya gitu produk Unihel itu apa sih Bu Yayu dan keluarga? Ya, Asta Pak. Saya Silakan Bu Yayu. Favoritnya Astaxanthin 12 mili atau Astagro. Astaxanthin, Astagen 12 mili atau Astagol gitu ya Bu ya? Iya. Ya, betul Iya, Pak. artinya sama seperti saya secara pribadi ya, Bapak Ibu semua. Saya secara pribadi juga itu adalah produk favorit saya gitu yang memang nggak bisa lepas setiap hari. Oke, Bapak Ibu semua. Bu Yayu, mungkin satu lagi nih mengenai super leader nih, Bu Yayu, mengenai super leader. Apa sih ininya Bu Yayu pesan-pesannya Bu Yayu bagi Unihel Family nih? Leader-leader Unihel yang saat ini juga berjuang nih kepengen jadi super leader gitu, kepengen jadi super leader yang sudah mulai break kualifikasi ataupun yang baru punya niat gitu ya, yang sudah jadi leader tapi mereka sudah punya rencana, mereka lagi menyusun rencana untuk jadi super leader gitu. Apa tipsnya dari Bu Yayu nih gitu, dari Bu Yayu tipsnya untuk bisa menjadi super leader, untuk bisa kualifikasi sampai minimal 8 kali untuk tembus dulu kualifikasi untuk dapat mobilnya gitu. Apa sih gitu tipsnya dari Bu Yayu? Karena itu pasti Bu Yayu di 9 bulan terakhir ini pasti paling merasakan gitu ya, paling merasakan tantangan bisa menjadi super leader. Apa tipsnya Bu Yayu? Apa saja yang memang harus dipersiapkan? Mental apa yang harus dipersiapkan untuk bisa jadi super leader ini? Silakan Bu Yayu. Ya, untuk meraih sukses itu ya modal kita memang harus fokus ya, fokus. Lalu konsisten. Fokus ya Bu Yayu ya. Ya, lalu konsisten. Terus program kita ini diperjuangkan. Kan kita menulis program kita ya. Nah, itu diperjuangkan. Ya memang harus bayar harga. Nah, kita tetap enggak usah takut. Produknya aja luar biasa ya, Unihel ya. Punya kekuatan produk, punya kekuatan perusahaan yang kuat ya. Di dunia ini semua kenal ya, suhu itu semua tahu, apalagi rumah sakit semua tahu suhu. Jadi kita jangan goyah kalau ada yang ya istilahnya ganggu kita ya, istilahnya itu ganggu kalau menurut saya, nawari sesuatu yang hadiahnya atau bonusnya gede,
atau produk lain yang kadang-kadang mengganggu waktu kita ya, kita abaikan saja itu. Nah, kita fokus ke jaringan kita. Fokus, konsisten, dan diperjuangkan gitu Bu ya? Iya, betul. Iya, iya. Oke, nah Bapak Ibu semua, Bu Yayu, mungkin Unihel Family juga kepengen tahu nih, bahwasannya dalam kondisi pandemi lah bisa dikatakan seperti sekarang ini, dan itu bukan cuma hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia bahkan gitu Bu Yayu. Kalau misalnya ada orang yang punya alasan, ya lagi pandemi begini susah sih, yang ngapa-ngapain gitu ya. Tapi luar biasa Bu Yayu bisa buktikan gitu, di tengah pandemi malah justru Bu Yayu bisa mendapatkan pencapaian yang paling tinggi gitu loh. Pencapaian karir Bu Yayu gitu di Unihel gitu. Nah, apa sih Bu Yayu tipsnya gimana kok bisa jadi super leader itu di tengah pandemi gini? Karena itu kan bisa dijadikan alasan gitu. Bagaimana caranya Ibu ini gitu? Kok bisa jadi super leader dengan kondisi seperti ini gitu loh Bu Yayu. Mungkin banyak juga yang kepengen dengar gitu. Ini ada yang japri ke saya gitu, dibilang Pak itu coba ditanyakan, kan sekarang ini lagi pandemi gitu loh. Kok bisa Bu Yayu bisa keluar dari masalah yang seperti sekarang malah justru bisa jadi super leader gitu. Mungkin Bu Yayu bisa sharingkan Bu Yayu. Ya, sebetulnya semua mengalami pandemi ya, tapi kalau kita hanya di rumah saja, kita nggak akan ada perubahan apa-apa ya. Selama kita menjaga protokol kesehatan, ya, kita sendiri sehat, kita sudah vaksin, lalu kita juga minum imunoaktivator atau imunodulator ya. Intinya kita sehat lah ya. Lalu kita mengunjungi orang yang sehat juga ya, kita juga lihat-lihat gitu ya. Tapi kalau kita tidak kunjungi, orang tidak akan ngerti programnya Unihel, bisnisnya Unihel yang menguntungkan, dia tidak akan tahu. Jadi tetap harus kita kunjungi orang-orang yang mau dikunjungi ya. Seperti saya pernah ke Semarang 2 kali ya. Itu saat itu sudah banjir, pandemik ya. Tapi saya nekat. Kenapa? Kalau saya tidak ketemu Bu Suciati dan dokter, anak-anaknya kan banyak dokter ya. Saya untuk menjelaskan program Unihel, bagaimana bisa. Gitu. Jadi saya memang harus datang. Nah, saya bantu tim sampai keliling ya, Kudus, Jepara. Sampai ke Semarang Ibu berangkat gitu ya? Berangkat. Pertama naik kereta api saya. Nah, dengan segala macam peraturan ya kita ikuti. Yang penting kita memang sehat. Lalu kedua saya naik mobil dengan anak saya ya, Kaleb, untuk presentasi di beberapa klinik di Semarang seperti itu. Jadi memang taruhannya banyak. Tapi kalau kita tidak ambil resiko ya bagaimana kita bisa membantu tim. Umpama kita alasan saya tidak bisa ini ke Semarang Bu, karena pandemik ini. Bagaimana kita bisa membantu Bu Suciati ketemu timnya kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita. Kayak kemarin walaupun katanya merah ya, gara-gara Bangkalan gitu ya. Tapi saya menyempatkan ke Mojokerto karena tidak ada pembatasan ke Mojokerto ya, sama Dokter Mami ya. Dokter Mami ini sudah mulai percaya dengan produk dan beliaunya juga ingin mengikuti karier di Unihel karena banyak teman-teman beliau yang juga butuh Astagful ya. Kemarin memang saya utamakan produk Astagful ya, karena Astagful itu bagus ya buat COVID ya. Ini pengalaman saya untuk pasien-pasien Adiusada ya, juga pasien-pasien lain. Teman saya kerja di Adiusada itu banyak yang COVID itu, dia tanya saya, Mbak, untuk supaya suplemennya bagus, kasih apa ini? Pasien-pasien saya ini ada yang tanya saya. Lalu saya bikin paketnya ya, seperti yang diajarkan di webinar ya. Jadi Magose, Astagful, sama Immunoforce ya. Nah, itu saya jual laris banget itu, karena banyak pasien-pasien Adiusada yang tertolong ya. Sampai Jogja segala macam ya. Jadi saya sendiri orangnya kok dapat nomor telepon saya dari mana, ternyata ya ketok tular gitu ya. Cari untuk terapi apa yang bagus untuk COVID apa ya? Ya seperti yang diajarkan di webinar, Magose, Astagful, sama Immunoforce, atau kalau tidak Magose ya ada formula itu yang paling komplit ya. Jadi sebetulnya produknya ini luar biasa ya. Dan semua yang ke saya ini semua bilang sembuh ya, tidak lama gitu, langsung negatif ya seperti itu. Jadi
memang kita harus berani ya, apalagi suasana ini sebetulnya bukan kita senang ya pandemik produk laris, bukan. Saat inilah kita harus gencar-gencarnya membantu orang lain untuk segera survive dari COVID ya. Kemarin tuh saya kirim satu paket contoh ya, karena ada ustadz yang kena COVID, saya kasih gratisan ya, cuman astagfir sama Immunoforce ya. Nah itu untuk Pak Ustadz yang sedang kena COVID, karena memang kita harus seperti itu ya, harus berani, kan kita juga dapat produk gratisan juga kadang-kadang banyak, jadi kita ya harus ikhlas memberikan contoh ya, sampel ya, itu gunanya kita tebus murah ya, ya seperti itu. Nah nanti kalau Bangkalan itu sudah tembus, mereka pakai dan sehat, pasti kan itu kan pasar baru kita. Sebetulnya saya sudah punya pasar di Bangkalan ya, Rumah Sakit Lukas, tapi ya itu ambles di bulan Maret tahun 2018 itu, saya yang waktu itu hampir super liter 3 bulan hilang semua itu karena ya kurang kuat ya, jaringannya kurang kuat, orang-orangnya semuanya spesialis ya, spesialis penyakit dalam, direktur rumah sakit. Menurut saya belum punya pejuang yang kepingin karirnya, jadi ya udah hilang. Walaupun saya ke Bangkalan tuh sama Pak Marsudi berapa kali naik motor ya ke Bangkalan. Nah itu saya dibantu Pak Marsudi untuk dapat rumah sakit Lukas itu, masih ingat saya. Nah seperti itu, jadi jaringan yang nggak kokoh, walaupun mereka itu dokter penyakit dalam atau dokter umum, tapi bagi mereka kan nggak ngerti karirnya ya, ya udah hilang. Padahal memperjuangkannya setengah mati untuk dapat rumah sakit Lukas itu. Nah itu nanti mungkin akan saya bangun kembali. Makanya kemarin saya kirim sampel ke salah satu ustadz yang sakit. Ya seperti itu Pak Riki. Pandemi bukan alasan, tapi justru malah kita harus bergerak lebih fast ya, karena kita harus bantu orang-orang yang kena COVID itu Pak Riki. Iya, justru sebenarnya Bu Yayu ya, justru hal ini justru bisa membuat kita UniHealth Family ini justru lebih berkontribusi lebih banyak nih, betul. untuk membantu orang-orang yang di sekeliling kita, karena ini adalah pandemi global. Jadi dimanapun juga orang punya masalah yang sama dengan pandemik saat ini gitu. Sehingga sebenarnya kita yang ada di UniHealth, ingat bahwasannya salah satu perusahaan dalam kondisi pandemik ini, salah satu unit bisnis dalam kondisi pandemik yang justru bukan turun malah bertumbuh itu, yaitu adalah bisnis farmasi. Gitu ya, betul ya Bu Yayu ya? Iya, justru ini memang betul-betul kesempatan kita yang bisa memanfaatkan momentum. Sebenarnya justru di saat pandemik begini justru kita bisa growing, justru kita bisa naik, justru kita bisa terbang Bapak Ibu semua. Justru ini adalah kesempatan. Bukan karena kita mensyukuri justru karena ada pandemik ini kita bisa berhasil, bukan. Artinya ini adalah momentum untuk kita. Mungkin di saat beberapa tahun yang lalu di 2018, 2019 banyak orang kalau kita tawarkan produk itu orang belum care sama produk kita. Banyak orang yang hanya rutin konsumsi itu apabila dia lagi sakit saja. Tapi dalam kondisi pandemik ini semua orang itu sadar bahwasannya perlu daya tahan tubuh, bukan cuma sekedar sehat. Daya tahan tubuh bisa memproteksi agar jangan sampai terjadi masuknya COVID-19 di dalam tubuh kita dan dia terjadi infeksi. Kita harus perkuat daya tahan tubuh. Orang akhirnya banyak yang mulai sadar bahwasannya kita butuh nutrisi tambahan. Kita butuh salah satunya adalah kita butuh antioksidan masuk ke dalam tubuh kita. Kalaupun orang terkena sekalipun, misalnya dari tangan kita tembus ke masker dan masker masuk ke dalam tubuh, paling tidak setidaknya si virus ini, COVID ini, Bapak Ibu semua, dia tidak terjadi infeksi. Kita cukup hanya isolasi mandiri dan itu kita sehat kembali. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita kuat dan dia tidak terjadi sampai tidak terjadi menyerang organ tubuh kita yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, justru dalam kondisi seperti ini sebenarnya peranan kita ini dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin Bapak Ibu semua, menurut saya Bu Yayu, semakin Bu Yayu bisa sukses dalam masa pandemik, semakin UniHealth Family sukses di masa pandemik ini, itu artinya peranan kita itu semakin besar
kepada orang-orang sekeliling kita untuk memperkenalkan, untuk bisa membantu orang-orang di luar sana lebih sadar lagi, lebih peduli lagi terhadap kesehatannya. Bahkan yang lebih penting lagi Bapak Ibu semua, orang-orang yang memang sudah punya penyakit bawaan. Contohnya misalnya orang diabetes, orang yang punya masalah dengan jantung, orang yang kena stroke, orang darah tinggi, itu justru sebenarnya itu paling rentan kalau misalnya dia masuk COVID-19, masuk virus ke dalam tubuhnya, dia paling rentan untuk terkena. Kenapa? Karena sudah mempunyai penyakit penyerta, Bapak Ibu semua, komorbid. Nah, Bapak Ibu semua, produk UniHealth ini itu sangat pas untuk membantu masyarakat kita. Baik mereka yang sudah punya masalah dengan penyakit degeneratif, ataupun bagi mereka, bagi orang-orang yang ada sekeliling kita, yang tentunya bisa memproteksi, bisa menjaga diri mereka. Tentunya kalaupun masuk virus COVID-19 ke dalam tubuh, kita masih punya proteksi dan kita bisa aman, kita bisa sehat kembali, hanya butuh isolasi mandiri saja. Disinilah letaknya Bapak Ibu semua, peranan kita, disinilah letaknya kita bisa berkontribusi lebih banyak. Nih kalau misalnya katanya kita pengen bantu hidup banyak orang, ini saatnya nih Bapak Ibu semua. Orang-orang di luar sana bisa menemukan salah satu produk-produk yang bisa mereka sebenarnya betul-betul real butuhkan, yaitu produk-produk UniHealth. Dan ini saatnya Bapak Ibu semua, kita bisa jadikan ini adalah momentum untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa mendapatkan puncak karir tertinggi di UniHealth Bapak Ibu semua. Perjuangkan apa yang Bapak Ibu semua inginkan. Saya tahu sekali di bulan Agustus Bapak Ibu semua, saya sempat hubungin Bu Yayu, saya ingat saya lagi dalam perjalanan untuk berangkat ke kantor. Saya telepon Bu Yayu. Saya ingat sekali sama Bu Yayu. Telepon Bu Yayu, ini adalah kesempatan ini untuk Bu Yayu. Bu Yayu ngomong apa yang Ibu butuhkan, saya akan bantu. Saya bilang sama Bu Yayu, mungkin Bu Yayu masih ingat, saya bilang, Bu Yayu 100 saya 1000 bantu. Yang paling penting Ibu mau, yang paling penting Ibu serius. Saya telepon, saya ingat pagi-pagi Bu Yayu di bulan Agustus. Dan itu saya sampaikan ke Bu Yayu karena saya tahu Bu Yayu ini punya gairah. Bu Yayu ini memang punya ambisi yang kuat gitu ya, ambisi yang kuat. Dia punya keinginan yang kuat sekali gitu. Tapi mungkin dorongan itu memang butuh booster gitu ya, butuh booster. Nah pada saat itu menjadi titik baliknya Bu Yayu bisa menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Bu Yayu, dan salah satu menurut saya adalah salah satu the best super leader. Kenapa? Karena secara konsisten ya, 8 kali kualifikasinya itu memang betul-betul terjaga. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bu Yayu, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, bagi UniHealth Family dimanapun Anda berada, Bapak Ibu semua yang ingin berjuang bersama-sama, yang ingin punya karir, yang ingin punya penghasilan tambahan bersama UniHealth, bahkan yang ingin punya penghasilan utama dari UniHealth. Yuk Bapak Ibu semua kita persiapkan, karena UniHealth Bapak Ibu semua sudah lengkap, sudah tersedia Bapak Ibu semua. Apa saja produk-produk di UniHealth sudah ada, sudah didukung Bapak Ibu semua perusahaan kita. Termasuk juga mengenai edukasinya, mengenai Bapak Ibu semua harus tahu terhadap produknya, bagaimana Bapak Ibu semua harus kuasai produknya. UniHealth juga sudah berikan caranya, sudah berikan bagaimana caranya untuk mendapatkan skill, mendapatkan ilmu dari produk itu.